Sesaat lagi kita ikuti penyampaian informasi dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi selama sepekan di Kabupaten Bone dalam rangkuman Warta Bone. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Bone menghadirkan sejumlah berita hasil liputan reporter wilayah kabupaten terangkum dalam himpunan Warta Bone selama sepekan. Tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, Bupati Bone Andi Fahsar Mahdin Pajalangi menghimbau seluruh instansi terkait dapat melakukan pembinaan terhadap beberapa ex-narapidana teroris yang ada di wilayah Bone. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin. Bupati Bone Andi Fahsar Mahdin Pajalangi berharap agar seluruh instansi terkait dapat melakukan pembinaan terhadap ex-narapidana teroris. Ini disampaikan Bupati Bone saat menggelar rapat koordinasi yang dihadiri seluruh Forkopimda, OPD, serta Forkopimcam belum lama ini. Dikatakan, beberapa ex-narapidana teroris yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bone perlu mendapatkan pembinaan keagamaan serta memperbaiki identitas kependudukannya, sehingga memudahkan ex-napiter mendapatkan pekerjaan yang layak. Pasalnya, menurut Andi Fahsar Mahdin Pajalangi, usai berbincang lepas dengan salah satu ex-napiter, ia menyampaikan bahwa mereka telah berbaur dengan masyarakat namun belum memiliki penghasilan tetap. Untuk itu, Bupati Bone berharap agar TNI, Polri, BIN, serta dinas terkait lainnya dapat membantu melakukan pembinaan dan memudahkan dalam menemukan pekerjaan sehingga dapat hidup dengan layak. Perhatian dan pembinaan kita kepada ex-narapidana teroris, karena di Bone ada beberapa dan sudah menyatu dengan masyarakat. Bahkan beberapa hari yang lalu, secara tidak sadar hampir 2 jam saya bercerita dengan dia, bagaimana dia bisa sadar, dia jelaskan kepada saya, dan ini perlu mendapat perhatian. Kenapa? Karena mereka sampai hari ini juga belum punya pendapatan yang jelas, sehingga pembinaan yang dilakukan adalah pembinaan keagamaan, misalnya di masjid dan menjadi guru mengaji. Meminta unsur terkait tetap melakukan pembinaan, baik dari teman BIN maupun dari TNI, Polri, supaya tetap memantau. Karena di Bone ada beberapa napiter kita, jangan sampai karena kurang tersentuh dan kurang terperhatikan sehingga bisa saja terpengaruh. Alhamdulillah mereka sadari dan ini perlu dilakukan pembinaan pada mereka semuanya. Ditambahkan Bupati Bone 2 periode itu, meski ex-napiter telah berbaur dengan masyarakat, namun perlu dilakukan pembinaan keagamaan sehingga merasa diperhatikan oleh pemerintah. Status pandemi COVID-19 dicabut menjadi endemi, pemerintah daerah Bone sambut baik. Berikut dilaporkan reporter Febrian Januar. Pemerintah Kabupaten Bone menyambut baik kebijakan Presiden Indonesia Joko Widodo atas pencabutan status pandemi COVID-19 menjadi endemis setelah 2 tahun terakhir penyakit virus mematikan ini melanda Indonesia. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Andi Salamuddin saat dimintai tanggapan peralihan status pandemi COVID-19. Menurutnya, di masa pandemi COVID-19 selama ini cukup memberikan dampak negatif di segala lini, baik ekonomi maupun kehidupan masyarakat seluruh wilayah dunia. Karena itu, dengan adanya kebijakan ini, tentu kehidupan masyarakat dapat kembali normal dan kondisi ekonomi dapat menggeliat kembali serta tumbuh. Hal ini sudah dapat terlihat masyarakat secara luas telah melakukan aktivitas tanpa ada aturan memajukan menaati protokol kesehatan. Ini adalah suatu kegembiraan dan ini patut kita syukuri bahwa ternyata kita bisa keluar daripada pandemi yang kita tahu bahwa pandemi ini sangat menghempaskan dan mempengaruhi stabilitas ekonomi kita. Mudah-mudahan dengan dicabutnya ini geliat ekonomi akan menjadi bertumbuh dan itu sudah kelihatan sekarang. Kita kan sudah leluasa melakukan aktivitas, apalagi dengan adanya keputusan Presiden bahwa tanggal 1 kemarin ya, status pandemi ini dicabut dan menjadi endemi. Ini sekali lagi saya ingin sampaikan, ini satu upaya yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia ini mampu keluar dari musibah yang sangat mencekam. Lalu kemudian ini patut disyukuri, saya kira. Selain itu, Sekretaris Daerah Bone ini juga menyinggung bahwa dampak pencabutan status pandemi ke endemi ini juga diharapkan pengelolaan anggaran daerah dapat kembali normal dan pembangunan daerah dapat berjalan sesuai rencana demi pencapaian pembangunan yang lebih baik, mengingat 2 tahun terakhir ini dana alokasi daerah mengalami refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 hingga seluruh program kerja dan pembangunan daerah mengalami gangguan pembiayaan. Program Sangga Kencana Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Bone untuk mewujudkan 2 anak lebih sehat. Kembali dilaporkan Suryani Arifin.
Untuk mewujudkan 2 anak lebih sehat sesuai dengan tagline BKKBN RI, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB Bone memiliki program Bangga Kencana. Program ini dinilai dapat membentuk keluarga kecil dan meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dengan cara memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pasangan suami istri bagaimana membangun keluarga dengan mengajak pasangan usia subur untuk ikut membantu pemerintah dalam pengendalian penduduk dengan cara ikut menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom, suntik, bahkan metode jangka panjang, IUD, dan lainnya. Selain itu, dalam mewujudkan agar pasangan suami istri hanya memiliki 2 anak, Muhammad Rizal mengatakan DPPKB Bone memiliki 100 penyuluh di lapangan untuk melakukan pembinaan keluarga dengan cara komunikasi, informasi, dan edukasi keluarga berencana. Bangga Kencana itu adalah bagaimana membangun keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Upaya yang dilakukan adalah bagaimana mengajak para pasangan usia subur, PUS, yang ada di Kabupaten Bone ini untuk ikut membantu pemerintah di dalam pengendalian penduduk, ikut ber-KB dan beberapa metode atau alat kontrasepsi yang bisa masyarakat atau pasangan usia subur gunakan yang cocok untuk mereka. Program KB 2 Anak Lebih Sehat yang dikeluarkan oleh BKKBN bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan membatasi jumlah anak. Bupati Bone meminta organisasi perangkat daerah OPD memahami pentingnya administrasi pembangunan dalam pembangunan daerah. Selengkapnya kembali dilaporkan reporter Suryani Arifin. Pemerintah daerah menggelar sosialisasi kebijakan administrasi pembangunan daerah tahun 2023 kemarin yang dihadiri 40 organisasi perangkat daerah dan 27 kecamatan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman seluruh aparat pemerintah daerah terkait tujuan fungsi ruang lingkup serta proses pelaksanaan administrasi pembangunan daerah dalam menunjang pencapaian target kinerja daerah yang telah ditetapkan. Dalam sambutannya, Bupati Bone Andi Fasarmadin Pajalangi menegaskan agar seluruh perangkat daerah tidak menganggap bahwa administrasi pembangunan daerah hanya sebuah teori, namun terpenting adalah administrasi pembangunan menjadi landasan berpijak bagi seluruh stakeholder dalam melaksanakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi dan pelaporan. Jadi bukan kerja-kerja asal kerja, tetapi ada target-target yang ingin kita capai. Walaupun memang memerlukan pengorbanan biaya, tenaga, dan lain sebagainya, tetapi kan hasilnya kelihatan. Nah, inilah yang paling penting. Cuma satu hal yang perlu sedikit menjadi pemikiran kita Bapak Ibu sekalian, dan ini menjadi pemikiran nasional. Jadi 2 hal. Yang pertama kemarin menjadi sorotan Bapak Mendagri, yaitu adalah angka kemiskinan dan stunting. Saya kira 2 hal ini sangat ekivalen untuk saling diperhatikan, saling harus dikerjakan secara bersama-sama. Ditambahkan, dalam sosialisasi ini Bupati Bone juga menyinggung masalah penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting dalam setiap program OPD agar dilakukan intervensi. Mal pelayanan publik Bone belum juga difungsikan. Sekna Bone target 3 bulan ke depan dapat dioperasikan. Kembali dilaporkan reporter Febrian Januar. Pemerintah Kabupaten Bone menargetkan tahun ini pengoperasian mal pelayanan publik sudah dapat difungsikan atau dioperasikan sebagai layanan terpadu satu pintu dari seluruh baik layanan instansi pemerintah maupun swasta atau BUMN dan BUMD. Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Andi Silamudin saat ditanya progres pembangunan MPP Bone. Sekda mengakui bahwa pihaknya telah memanggil dan memerintahkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai instansi bertanggung jawab agar segera dilaksanakan penyelesaian pembangunan. Pasalnya, untuk pembangunan fisik bangunan telah rampung dan tinggal penyelesaian instalasi pendukung sarana dan prasarana layanan seperti peralatan perkantoran, jaringan listrik dan internet, pendingin ruangan dan lainnya. Silamudin menambahkan untuk pelaksanaan instalasi tersebut saat ini telah dilaksanakan lelang pengerjaan sedang berproses. Kemarin saya sudah panggil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu bahwa sekarang ini seluruh sarana dan prasarana yang di dalam sudah mulai proses lelang. Jadi insya Allah tidak dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama itu segera. Malah kemarin saya sampaikan bahwa tidak bisa kadisi memang di situ ada aktivitas yang dilakukan sehingga ada kelihatan di situ bahwa ada aktivitas yang berjalan. Ini akan segera kita. Mudah-mudahan 2-3 bulan ke depan sudah bisa. Mantan Kepala Inspektor Bone ini menargetkan 2 hingga 3 bulan ke depan sebelum berakhir masa jabatan Bupati Andi Fasarmadin Pajalangi dan Wakil Bupati Modale, mal pelayanan publik ini akan diresmikan dan difungsikan. Bentuk layanan yang akan dibuka diantaranya seluruh perizinan dari berbagai instansi, perbankan, layanan BUMD dan BUMN, pajak, SIM, dan lainnya.
Sebelum mengakhiri rangkuman Warta Bone, kita simak berita terakhir berikut ini. Sepi penumpang, seluruh ASN lingkup Pemkab Bone diminta gunakan transportasi udara dari Bone dalam perjalanan dinas. Kembali dilaporkan reporter Febrian Januar. Memaksimalkan pemanfaatan alat transportasi udara di Bandara Arum Pelaka Bone, seluruh aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kabupaten Bone diminta dapat menggunakan transportasi tersebut baik dalam keperluan perkantoran maupun urusan pribadi atau keluarga. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Andi Slamuddin saat dimintai tanggapan rendahnya jumlah penumpang dari Bandara Bone. Dikatakan, agar seluruh pegawai dapat menggunakan transportasi jenis pesawat ini, pihak pemerintah akan mengeluarkan surat edaran termasuk khusus para kepala organisasi perangkat daerah yang selalu melaksanakan perjalanan dinas. Menurut Sekda, dengan adanya upaya kebijakan ini tentu akan berdampak positif terhadap kemajuan daerah di Bone serta memancing minat masyarakat menggunakan transportasi udara ini yang membuka rute penerbangan Bone Makassar dan Bone Kendari. Kita pemerintah daerah memang akan mendorong itu, karena dengan lancarnya nanti transportasi lewat udara ini tentu akan berdampak positif untuk kemajuan pemerintah daerah Kabupaten Bone. Saya kira dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan mencoba membuat surat edaran atau himbauan kepada seluruh perangkat daerah lingkup pemerintah daerah Kabupaten Bone. Sekali lagi, ketika ada urusan ke Makassar sebaiknya menggunakan transportasi udara. Sekretaris Daerah Bone ini membeberkan alasan para pegawai atau aparatur sipil negara lingkup Pemkab Bone jarang menggunakan transportasi udara di Bandara Arum Pelaka Bone karena pertimbangan ketika sudah tiba di bandara tujuan atau di Kota Makassar harus menggunakan transportasi tambahan dari bandara ke tempat kegiatan saat perjalanan dinas. Hal ini berbanding terbalik ketika harus menggunakan kendaraan dinas. Namun demikian, tetap pihaknya akan menginstruksikan agar dapat menggunakan pesawat terbang dari Bone ke Kota Makassar dan Kendari mengingat efisiensi biaya dan waktu. Demikian hasil rangkuman Warta Berita RRI Bone dalam sepekan. Segenap tim redaksi RRI Bone mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih telah Anda ikuti rangkuman Warta Bone hari ini.